Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 6 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1446 bertepatan dengan 13 Juli 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Hidayah dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Su'ul Khatimah, Alamatun wa Asbab. Su'ul Khatimah, tanda-tanda dan sebab-sebab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Su'ul khatimah. Apa pengertian dari su'ul khatimah? Para ulama mengatakan su'ul khatimah adalah an yamutal insan ala halatin sayyi'ah la turdillaha azza wa jalla. Seorang manusia mati dalam keadaan buruk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti keburukan di dalam kematian yang merupakan su'ul khatimah, batasannya adalah tidak diridhai oleh Allah. Seorang meninggal matanya terbelalak, apakah su'ul khatimah? Seorang meninggal kemudian badannya bau busuk, apakah su'ul khatimah? Seorang meninggal kemudian anggota tubuhnya membiru, apakah su'ul khatimah? Jawabannya adalah batasan dia mendapat su'ul khatimah, yaitu seseorang meninggal dalam keadaan buruk. Buruknya
yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buruknya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan dari para ulama. Di antaranya yaitu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab Ats-Tsabat 'indal Mamat, ketetapan di saat meninggal. Beliau mengatakan, "Waqad khudhila khalqun katsirun 'indal maut." Banyak manusia yang disengsarakan saat kematian. Minhum man atahul khidlan fi awwal maradhi. Ada yang sengsara saat mulai pertama kali sakit. Falam yastadrik qabihan madha wa rubbama adhafa ilaihi jawran fi wasiyati. Saat awal-awal dia sakit, yang dengan sakit tersebut dia meninggal, maka dia tidak bisa untuk melihat dan mengintrospeksi diri di kesalahan-kesalahannya. Nah, ini termasuk daripada kesengsaraan saat kematian. Di awal-awal sakit, yang dengan sakitnya dia meninggal, dia malah tidak introspeksi diri, tidak muhasabah, tidak tahu mana yang dosa dan mana yang pahala. Ditambah lagi dengan dia berbuat zalim saat memberi wasiat kepada anak-anaknya, ahli warisnya, dia berbuat kezaliman. Wa minhum man faja'ahu al-khidlan fi sa'ati shiddadil amr. Ada orang yang kesengsaraannya datang tiba-tiba saat benar-benar sekarat mau meninggal. Wa minhum man kafar. Ada yang saat mau meninggal kufur. Nah, ini su'ul khatimah. Wa minhum man i'tarada wa tasakhkhab. Ada yang saat dalam keadaan sakit atau sekarat malah meronta-ronta, menghina ketetapan Allah, tidak terima dengan takdir Allah, tidak terima dengan penyakit yang dia dapatkan saat dia mau meninggal. Na'udzubillah minal khidlan. Wa hadza ma'na su'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah dengan dari keburukan, kesengsaraan. Dan inilah, nah ini yang jadi masalah. Inilah kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, makna dari makna su'ul khatimah. Wa huwa an yaghliba 'alal qalbi 'inda al-maut asy-syakk aw al-juhud. Termasuk di dalamnya yaitu saat datang kematian, qalbunya ragu-ragu tentang Allah. Kemudian saat mau dicabut nyawanya, qalbunya datang kekufuran terhadap Allah. Fatuqbadu nafsu 'ala tilkal halah wa duna dzalika an yatasakhat al-aqdar. Maka akhirnya dicabut nyawanya dalam keadaan keimanannya seperti itu. Ya. Itu namanya su'ul khatimah. Atau saat dicabut nyawanya dia meronta-ronta, tidak bersabar terhadap penyakitnya. Dan subhanallah para ikhwah, Allah itu rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha kasih sayang. Kasih sayangnya mendahului daripada kemurkaannya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah, Allah kasih kepada kita sakaratul maut, rasa sakit saat kematian. Apa fungsinya itu? Jadi kalau seandainya ada orang dalam keadaan sekarat, kayaknya capek banget dia mau mati, lama matinya, capek banget mau mati, biarin aja. Jangan sedih, bahkan bergembira. Kenapa? Karena itu fungsinya menghapuskan dosa. Semakin berat rasa sakit yang dia dapati dilihat oleh kita, maka itu fungsinya menghapuskan dosa. Bukan malah tambah, bukan malah buruk.
Ya, itu penghapus dosa. Lama sakit itu penghapus dosa. Asalkan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penghapus dosa. Nah, ada orang yang saat mau meninggal didahului dengan sakit. Sakitnya lama, tapi selama sakit tersebut mulutnya tidak berhenti untuk menggerutu atas takdir Allah. Nah, ini su'ul khatimah. Qalbunya tidak berhenti untuk menggerutu atas takdir Allah, lisannya tidak berhenti untuk mencela keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini su'ul khatimah. Saya ingat dulu malam Rabu malam Kamis saya kajian rutin. Kemudian setelah kajian biasa kita ngobrol sama bapak sama mama. Mama bertanya malam Rabu malam Kamis itu, saya dipanggil Jain di rumah. Kalau ada orang dalam keadaan koma, apa yang terjadi pada dirinya? Dan mama itu sukanya kalau dengar kajian saya yang berkaitan dengan kematian, hari kiamat. Maka saya menjawabnya waktu itu sesuai dengan amal kebiasaannya. Kalau dia koma kebiasaannya berzikir, saya akan berzikir. Kalau dia koma kebiasaannya baca Quran, apalagi penghafal Quran yang murojaah selalu hafalannya, dia lisannya akan terbiasa. Makanya tidak heran kan ada orang sakit keras kemudian dia murojaah karena kebiasaan. Koma itu keadaan yang sudah dia tidak sadar lagi, kecuali dia akan berbuat seperti kebiasaan. Dan Allah bertakdir ini malam Kamis depannya beliau meninggal dalam keadaan tidak koma. Terakhir saya ketemu beliau dalam keadaan masih sanggup untuk berzikir. Nah, maksud saya adalah ada orang-orang yang dia saat meninggal malah lisannya kotor terhadap takdir Allah, meronta-ronta, tidak bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, itu perkataan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Begitulah contoh-contoh orang yang su'ul khatimah. Intinya tadi pengertian su'ul khatimah, an yamutal insan ala halatin sayyah la turdillah azza wa jalla. Seseorang mati di atas keburukan, dan standar keburukan bukan wajahnya, badannya, tidak. Tapi standar keburukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh-contohnya tadi, saat mau sekarat, mau dicabut nyawanya malah meronta-ronta, malah mencecak, mencaci maki, mencela Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, dan seterusnya. Ada penjelasan yang lain dari Fadilat Syekh Siddiq Hasan Khan. Beliau ini ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Beliau mengatakan su'ul khatimah ala rutbatain. Su'ul khatimah ada dua tingkatan. Ihdahuma wa hiya a'zamu min ats-tsaniyah. Yang pertama lebih buruk daripada yang kedua. Wa hiya an yaghliba 'ala al-qalbi 'inda sakaratil maut syakkun aw juhud. Yang pertama adalah qalbunya saat sakaratul maut. Sakarat maut itu maksudnya adalah sakit yang dirasa saat pencabutan. Itu namanya sakaratul maut. Yaitu timbul di dalam kalbunya rasa ragu-ragu, rasa juhud, menolak atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbadur ruh ala tilkal hal, maka dicabut ruhnya dalam keadaan seperti itu. Dicabut ruhnya dalam keadaan seperti itu. Fatakunu hijaban bainahu wa bainallahi ta'ala abadan, wa dzalika yaqtadil bu'dud daim wal 'adzabul mukhallad. Maka itu adalah hijab. Kalau ada orang meninggal seperti itu, berarti dia dihijab antara dia dengan Allah. Dan itu mengkonsekuensikan dia akan mendapatkan siksa yang selama-lamanya, kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wasaniya wa hiya dunaha. Yang kedua adalah lebih kurang daripada yang pertama. Wa hiya an yaghliba ala qalbi 'inda al-maut hubbu amrin min umuri dunya. Ini hati-hati. Saat mati masih senang-senangnya perkara dunia. Au syahwatun min syahawatiha, atau syahwat-syahwat dari syahwat dunia. Fayatamatsalu dzalika fi qalbih. Itu meresap di dalam kalbunya. Wa yastaghriqu hatta la yabqa fi tilkal hala muttasa' li ghairi. Dan saking meresapnya di dalam kalbunya, tidak ada yang dia ingat saat matinya kecuali itu saja. Fa idza qubidatir ruh fi halati ghalabati hubbid dunya fal amru khatir, li'anna al-insan yamutu 'ala ma'ash. Kalau seandainya kalbu terserap ke dalam kalbunya perkara-perkara dunia yang merupakan kebiasaan dia di dunia, maka ini sangat bahaya. Kenapa? Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ya, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana matinya. Wa inda dzalika ta'zumul hasrah. Saat itulah yang akan ada adalah penyesalan. Hati-hati, pilih kebiasaan-kebiasaan baik. Dan saya berpesan satu aja, miliki kebiasaan baik yang tidak ada yang tahu kecuali engkau dengan Allah dan dua pencatat malaikat. Bahkan teman sehidupmu, istri atau suamimu nggak tahu. Punya itu. Apapun, entah satu sholat, entah satu sedekah, entah satu apa yang tidak ada yang tahu kecuali engkau dengan Allah atau dua malaikat pencatatnya. Apalagi kita di zaman sekarang, zaman yang semuanya diberitakan, diinformasikan kepada orang lain, bahkan kadang berdusta. Jadi riya plus dusta. Contoh, di depan Ka'bah angkat tangan padahal tidak sedang berdoa, jepret. Itu dua tuh, riyanya dapat, dustanya iya, dan dua-duanya dosa besar. Saya pernah diceritakan oleh Fadilah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru akidah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ada orang, saya pernah duduk di Masjid Nabawi, ada orang datang, beberapa orang datang, kemudian yang satu jadi artisnya dalam tanda kutip ya, fotonya si yang difoto. Langsung datang dari luar, langsung duduk tasyahud. Terjadilah pemotretan, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, sebelah depan. Selesai pemotretan, keluar. Ini riyaknya ikhlas. Ya. Karena tidak ada sama sekali kecuali hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain. Adapun retorika, janganlah tuduh riya. Kenapa? Karena mereka hanya ingin berbagi. Itu retorika aja. Retorika aja. Karena pengertian riya, an yudhiral insan, seseorang memperlihatkan amalnya amaman nas, di hadapan manusia, au yuhassinahu indahum, atau memperbagus amalnya di hadapan mereka, min ajli an yamdahu, agar mereka memujinya. Itu pengertian. Jadi jangan termakan dengan retorika, akhirnya ikut-ikutan. Sayang, puluhan juta, ratusan juta amal terhapus. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan tadi contohnya, yang kedua, tingkatan dari su'ul khatimah adalah saat dicabut nyawanya, masuk ke dalam kalbunya sesuatu syahwat dunia yang dia biasa sukai saat di dunia. Dan Imam Ibnul Jauzi atau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa contohnya,
Saat dicabut nyawanya, dia ditalkin. Qul la ilaha illallah, hai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Keluarganya berharap dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka sang orang ini mengatakan, asqini, silahkan tuangkan satu lagi gelas. Karena di dunia kebiasaannya minum khamar, minuman yang memabukkan. Itu yang dimaksud oleh para ulama, al-insan yamutu ala ma'ash. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Contoh yang lain lagi disebutkan oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah. Ketika orang mau sekarat disebutkan qul la ilaha illallah. Kemudian dikatakan oleh orang tersebut mengatakan syahid. Kalau bahasa kita skater. Karena suka main catur, judi dan seterusnya. Mungkin kalau di zaman sekarang qul la ilaha illallah, satu slot lagi. Judi online. Ya. Hati-hati yang kebiasaannya sudah masuk ke dalam kolbunya paling dalam, maka usahakan miliki kebiasaan yang baik. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Itu konsep keikhlasan. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Boleh bersedekah dalam keadaan rahasia atau terang-terangan. Akan tetapi yang rahasia lebih baik daripada yang terang-terangan. Makanya semakin rahasia semakin ikhlas. Itu pasti. Dan para ulama menjelaskan bagaimana Ustadz caranya agar mengkonvensasi, menutup yang tadi riya tadi. Saya beri contoh ya. Antum nanti sholat ba'diyah, qabliyah, zuhur ini di sini kan. Di sini di masjid. Dilihat orang kan? Pasti ada rasa ingin terlihat khusyuk, ingin terlihat ahli sholat dan seterusnya. Maka ini bayar nanti saat di rumah. Itu caranya. Bayar saat di rumah. Saat tidak ada yang lihat, bayar. Bayarnya bagaimana? Lebih banyak di rumah. Begitu cara agar yang ini riya seperti ini hilang. Dan kita bayar dengan saat di rumah. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang ikhlas, mereka mengatakan istiwa'u a'malil abdi fil zahir wal batin. Yang artinya samanya amalan hamba saat di hadapan orang banyak atau saat sendirian. Jadi bayarnya nanti di rumah sendirian, tidak ada yang lihat. Saya beri contoh misalkan tadi nunggu kajian kan lama lumayan. Kemudian daripada kebiasaan di rumah nonton macam-macam, karena di samping kanan samping kiri kawan-kawan pengajian, buka Quran. Ini bayar nih di rumah baca Quran lebih banyak. Paham? Begitu cara bayar riyanya. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk sholat qabliyah, ba'diyah dan sholat sunnah lainnya di mana? Di rumah. Itu membayar riyanya. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ada namanya su'ul khatimah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan yang menjadi ukuran nilai adalah akhirnya. Yang menjadi ukuran nilai adalah akhirnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat baik-baik, tidak ada yang tetap saat dicabut nyawanya oleh Allah kecuali orang-orang yang saat masih hidup di dunia tetap di atas iman dan istiqamah. Itu adalah jaminan, insuren untuk dapat husnul khatimah, kebalikan dari su'ul khatimah. Jaminan husnul khatimah
adalah saat masih hidup iman dan istiqamah di atas iman. Tidak ada yang terlepas dari su'ul khatimah kecuali orang yang beriman dan istiqamah saat masih hidup. Dalilnya surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya." Yang artinya Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap saat hidup di dunia. Ya, itu yang mendapatkan husnul khatimah dan jauh dari su'ul khatimah. Berarti pemahaman baliknya, yang tidak beriman, tidak istiqamah di atas iman, pasti dapat apa? Su'ul khatimah. Itu pemahaman baliknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan inilah ujian paling terberat yang dihadapi manusia. Jadi kalau seandainya ada hadir sedang diuji dengan pernikahan di ujung tanduk, hadir ini cuma karena hanya ingin mencari ketenangan, saya di rumah sudah capek untuk bertengkar dengan istri atau bertengkar dengan suami, atau yang diuji dengan anak-anak yang sedang menyimpang dari jalan Allah, diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan ketidaktenangan hati saat hidup. Itu semua tidak ada bisa dinilai kecuali dengan ujian saat kematian. Artinya gini, ujian-ujian itu semua berat, tapi tidak ada nilainya saat diuji, saat mau dicabut nyawanya. Itu ujian paling terberat. Ujian paling terberat manusia adalah saat diuji oleh Allah sakaratul maut. Apakah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah atau mati di atas ketaatan, mati di atas amal saleh, atau sebaliknya. Ujian paling berat adalah saat sakaratul maut. Itulah kenapa kita disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat mau sholat, setelah innaka hamidum majid, kita mengucapkan doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari siksa neraka, siksa kubur, dan ujian saat hidup. Ini dia, ujian saat hidup, saat sakaratul. Itu ujian paling terberat. Siapa yang sukses, niscaya dia akan sukses setelahnya. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah SWT. Dan kalau sudah berpikir seperti ini, Pak, kehidupan dunia ringan. Ya, ada orang memutuskan hubungan rahim. Saya pernah ditanya, ada orang, Ustaz, saya tidak bertegur sapa dengan kakak sudah 5 tahun. Kok bisa? Kenapa? Urusan waris, Ustaz. Ada orang menghalalkan segala cara untuk dunia. Padahal, ini perkataan ini, hari-hari ini saya datang ke Jakarta, saya sebarkan perkataan ini. Perkataan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan begini, sayandamul insan, manusia akan menyesal, amma qaribin, sebentar lagi dia akan menyesal, hinama dakhala ila daril akhirah, ketika dia sudah meninggal masuk ke kehidupan akhirat. Annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih, bahwa harta yang dia perjuangkan, dia capek karenanya, laisa ma'ahu illa kafan, ternyata saat dia masuk ke dalam liang lahat tidak dia bawa sama sekali kecuali cuma 2 kain kafan. Capek
Ada orang pergi pagi, pulang pagi, Bang Taib. Sebenarnya cuma untuk 2 kain kapan. Ada orang sampai ke Antartika sana, cuma untuk 2 kain kapan. Ada orang meninggalkan ibunya yang perlu dia rawat hanya untuk 2 kain kapan. Wallahi para ikhwan, kata Syekh, dakhala al-insan ila dunya uryan laysa ma'ahu syai'. Seorang manusia masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Wa kharaja minha laysa ma'ahu syai' illa kafanu. Dan dia akan keluar dari dunia tidak membawa apa-apa kecuali cuma 2 kain kapan. Pantaskah kita memutuskan hubungan rahim gara-gara 2 kain kapan? Pantaskah kita melalaikan sholat gara-gara cuma 2 kain kapan? Pantaskah kita tidak tidur malam hari karena mencari 2 kain kapan? Ya akhi, gak pantas. Bahkan tidak masuk akal bagi orang yang berakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka catat garis bawahi baik. Ujian paling terberat seseorang di dunia adalah diuji saat sakaratul maut. Itu yang kita berdoa minta perlindungan kepada Allah setiap kali mau selesai sholat setelah innaka hamidun majid. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari keburukan dari ujian kehidupan dan ujian kematian. Ujian kehidupan maksudnya saat sakaratul maut. Bisa nggak kita di atas keimanan? Lisan ini bisa nggak mengucapkan la ilaha illallah? Lisan ini bisa nggak berzikir kepada Allah saat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ujian kematian adalah fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Mohon maaf nih, yang diluaskan rezekinya, pantaskah orang sombong, congkak, merendahkan orang lain, padahal saat dia mati cuma 2 kain kapan? Malah nggak masuk akal, nggak pantas sama sekali. Ini pada ikhwah itu hari-hari ini saya sebarkan perkataan beliau yang itu saya dapatkan dari ketika Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia nanti di hari kiamat akan berkata, alangkah indahnya saat aku di dunia beramal saleh untuk mempersiapkan bekal kehidupanku ini. Kehidupanku ini maksudnya adalah kehidupan setelah kematian. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Hayati di situ adalah hayat kehidupan setelah kematian. Itu hayat hakiki. Dan saya pesan Pak, kehidupan setelah kematian lebih lama dibandingkan kehidupan di dunia. Itu pasti. Coba bayangkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sekarang kita di 1446. Beliau meninggal berarti sekitar 1435 tahun yang lalu. Dalam situ nggak ada bekal, nggak ada air minum, cuma 2 kain kapan. Itu pun setelah beberapa bulan hancur. Bahkan tulang kita akan hancur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma syai'un minal insan illa bali. Tidak ada sesuatu apapun dari manusia kalau sudah dikubur kecuali akan hancur, illa azbul dzana, kecuali cuma 1 tulang ekor. Minhu yurakkabu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat 1 tulang ekor tersebut akan terkena hujan air mani, kemudian dia berkembang kembali seperti sedia kala, lalu dibangkitkan. Allah sudah mikir seperti ini, Pak. Kesulitan-kesulitan hidup jadi ringan. Mati.
Kegelisahan hidup seperti yang disebar di media sosial. Umur anak 25 tahun kalau nggak punya tabungan 100 juta ketemu dengan orang insecure. Itu ajaran setan. Iya. Nggak akan dibawa, Pak. Cuma 2 kain kapan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita pahami apa itu su'ul khatimah, maka setelah itu kita ingin tahu bagaimana contoh orang-orang terbaik di atas muka bumi ini. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tentang su'ul khatimah. Apa yang mereka lakukan ketika berhadapan dengan perkara su'ul khatimah. Disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras. Beliau mengatakan, "Fa walladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah," sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta, setengah meter. Saking dia terlihat oleh manusia sebagai penghuni surga. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi takdirnya di dalam kitab Lauhul Mahfuz sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ternyata di akhir hidupnya dia beramal amalan penghuni neraka, maka dia menjadi penghuni neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka, maksiat seluruh hidupnya. Tapi di buku catatan amalnya dia penghuni surga. Bagaimana Allah membuat dia menjadi penghuni surga? Faya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Di akhir hidupnya atau saat orang tidak mengetahuinya, atau dia bertobat dari maksiatnya dan orang-orang tidak tahu, maka dia menggunakan penghuni mengamalkan amalan penghuni surga, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Terlihat soleh oleh manusia, apalagi cuma benar-benar terlihat soleh oleh manusia pura-pura. Saya pernah ditanya gini, Pak. Saya di Banjarmasin baru buka kitab judulnya, baru buka majlis dengan membaca kitab judulnya Mukaffiratuz Dzunub wal Khataya fi Daul Kitab was Sunnah. Penghapus-penghapus dosa dan kesalahan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Di pertemuan pertama sudah ada yang bertanya dengan pertanyaan begini, "Ustaz, saya pernah berzina dan viral di media sosial. Saya malu banget, Ustaz. Bagaimana saya mau bertaubat, Ustaz?" Maka saya jawab waktu itu spontan, "Ya akhi, belum kiamat. Masih ada waktu untuk bertobat. Bedanya ana sama antum, antum ketahuan, sedangkan ana mungkin gak ketahuan. Itu aja bedanya. Semua dari kita pendosa. Semua dari kita pendosa, pelaku maksiat. Yang satu dipiralkan oleh Allah karena sebuah hikmah, yang satu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi ketakwaannya, kesuciannya dibandingkan yang lain. Apalagi dengan hadis ini. Ternyata orang beramal, ternyata di akhirnya neraka. Makanya saya pesan kepada kita semua, terutama yang ngefans sama ustaz-ustaz panutan-panutan kita, boleh suka, cinta kepada ilmunya. Adapun kepada orangnya yang masih hidup, maka tidak ada jaminan
beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah." Siapa yang menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, jadikanlah orang-orang yang sudah meninggal sebagai suri tauladan. Para sahabat, para nabi, para sahabat, para tabi'in, itu yang paling pantas untuk dijadikan suri tauladan. Kenapa? Yang masih hidup terlihat soleh bagaimanapun seseorang, dia tidak aman saat fitnatul mahya, saat ujian kehidupan. Apa ujian kehidupan tadi? Sakaratul. Ya. Dan itu akidah kita, nggak boleh kita berlebih-lebihan terhadap orang yang masih hidup. Boleh kita mencintainya, ilmunya, boleh kita mencontoh adabnya, akhlaknya, amaliyahnya, boleh. Tapi tidak boleh kita menetapkan dia pasti surga, pasti. Makanya tidak cocok kita bertanya kepada seorang ustaz, nanti kalau ustaz masuk surga, jangan lupa kami. Jangan ustaznya masuk neraka duluan. Paham nggak? Jangan jamaahnya yang nyari ustaznya. Mana ustaznya? Cuma bisa ngomong, sedangkan saat sendirian semua maksiat dia langgar. Ya, ini hadis membuat kita takut terhadap su'ul khatimah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, lalu bagaimana jawaban kita? Bagaimana keyakinan kita? Kalau seandainya semuanya sudah tertulis, ngapain sholat? Ngapain puasa? Ngapain pakai jilbab? Ngapain bercadar? Semuanya kan sudah tertulis. Maka jawabannya iya, semuanya sudah tertulis. Tapi kita tahu nggak? Tidak. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, kalau seandainya sudah ditulis semuanya, mengapa ada ibadah? Kata Rasulullah SAW apa? I'malu, beramallah. Tugasmu cuma beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Seseorang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Saya beri contoh ya, hati-hati dengan akhir hidup. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah jika menginginkan seseorang untuk mencabut nyawanya di sebuah tempat, Allah akan buat orang tersebut punya hajat di tempat tersebut. Hati-hati kalau lagi jalan keluar rumah, tamasya, healing. Kerja mulu kayak kagak. Nah, itu hati-hati tuh. Jangan-jangan di situ Allah menginginkan untuk mencabut nyawa Allah. Kalau seandainya perjalanannya suci ke Madinah, ke Mekah. Tahun ini menarik saya saat teman saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil wukuf di Arafah, dan saya belum dapat takdir untuk bisa wukuf di Arafah. Beliau menuliskan sebuah doa pertama yang saya ingat, ya Allah, wafatkan saya di tanah suci-Mu. Cita-cita seorang muslim wafat di tanah suci. Dan saya ini ingin memprovokasi Bapak Ibu. Sekarang apalagi di zaman sekarang, Arab Saudi sudah membuka begitu banyak kemudahan untuk visa. Ada visa jenis multiple. Ada orang-orang Pak di zaman sekarang sudah punya apartemen di sana. Ya, ini saya berbicara untuk yang diluaskan rezekinya ya. Sudah punya apartemen di sana, pulang ke Jakarta cuma ngelihat perusahaan, oh alhamdulillah jalan, pulang lagi ke sana. Tujuannya hanya untuk mati di sana. Dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah seorang kaya yang saleh. Ni'mal malus salih li rajulin salih. Sebaik-baik harta yang saleh, yang baik adalah untuk orang-orang yang saleh. Antum daripada pergi ke sana kemari, suami kadang-kadang reading kemana gitu, ke gunung mana,
Mendingan jalan dari Masjid Nabawi ke Kuba setiap hari. Sekarang sudah jadi tren seperti itu. Nah, itu bagi yang diluaskan rezekinya. Adapun bagi yang belum disempitkan rezekinya, sudahlah, di Banjarmasin aja. Ya. Terima takdir mimpin pesantren aja. Hati-hati dengan amal akhir. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Saya bacakan. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun wa fi ashabi rajulun la yad'u syadzatan wala fadzatan illa taba'a yadribu bi sayfi. Ini hadis saya bacakan sekarang, tujuannya apa, Pak? Hati-hati akhir hidup. Jangan sampai bangga dengan yang sekarang kita miliki. Saya sudah sholat Ustaz, sudah hafal Quran Ustaz, sudah hijrah Ustaz, sudah bercadar Ustaz. Pernah seorang perempuan dulunya di kelab malam, kemudian dia jadi panitia kajian. Ustaz, lihat, bercadar. Saya bilang, Bu, doa agar istiqamah. Maka hadis ini saya bacakan untuk agar hati-hati di akhir hidup, bukan sekarang, akhir hidup. Dan itu yang selalu mengiang-ngiang, di mana akhir hidup saya? Bagaimana akhir hidup saya? Ngapain saya sedang di akhir hidup? Itu yang selalu ada dalam benak kita. Lihat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang-orang musyrik, maksudnya berjihad. Huwa wa fi ashabihi rajulun la yad'u syadzah wa la fadha illa taba'a yadribu bi sayfi. Ada seorang di antara para sahabat Nabi. Ini yang bercerita Sahal bin Sa'd as-Sa'idi. Para sahabat Nabi bercerita, tidak ada seorang dari kami yang tidak meninggalkan satu leher pun dari musuh kecuali dia penggal. Yadribu bi sayfi. Pemberani. Dilihat manusia ahli saleh, kesalehannya tidak ditanyakan lagi. Pemberani, mujahid paling pemberani. Faqalu ma ajza'a minna al-yawm ahadun kama ajza'a fulan. Sampai orang-orang mengatakan, ini paling pemberani di antara kita. Tidak ada hari ini yang lebih pemberani kecuali si fulan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah mengatakan apa? Huwa min ahlin nar. Dia penghuni neraka. Para sahabat heran. Di antaranya Sahal bin Sa'd as-Sa'id. Masa sih? Oh, sepertinya dia ikhlas sekali. Sepertinya dia soleh banget. Kalau duduk di samping saya saat pengajian, yang ada cuma nyatat, semangat. Masa sih? Kemudian, faqala rajulun minal qaum ana usahib. Saya bertekad untuk menemani orang tersebut. Apa sih yang terjadi pada dia? Dan ini bukan berarti para sahabat tidak percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau ingin tahu apa yang terjadi. Fajuriha ar-rajul jarhan syadidan. Saat berperang, orang tersebut luka dengan luka yang sangat parah. Fasta'jala al-maut. Nah, ini dia. Lalu dia segerakan kematiannya. Caranya bagaimana? Fawada'a nasla sayfihi 'ala al-ardi wa dhababah. Wa dhababihi baina thaddihi. Dia letakkan pegangan pedangnya di atas tanah. Ujung dari pedangnya diletakkan di antara dadanya. Thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsah. Lalu dia masukkan ke dalam pedangnya, tubuhnya ke dalam pedang. Dia bunuh diri. Fa kharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala asyhadu annaka Rasulullah. Lalu orang yang mengikuti tadi mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, engkau benar, engkau Rasulullah. Dan beliau ceritakan kisah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menanggapi, perhatikan tanggapan Rasulullah SAW. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, benar-benar mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, fima yabdu linnas, dalam pandangan yang dipandang oleh manusia. Dan kita ini paling mudah untuk ditipu, Pak. Wallahi, Pak, saya berbicara seperti ini kalau malu, Pak. Kalau dosa itu berbau nih, saya Bapak tidak akan sedekat ini dengan saya.
Kalau dosa itu ada coret hitam di muka nih, saya Bapak tidak bisa melihat wajah saya. Malu kita ngomong gini, Pak. Kita tahu diri kita sendiri. Dan ini bukan tawadhu. Ini sebenarnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan penghuni surga yang dipandang oleh manusia, dilihat oleh manusia, terlihat saleh oleh manusia. Wa huwa min ahlin nar. Sedangkan dia termasuk penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar jannah. Dan ada orang yang terlihat oleh manusia, neraka nih. Neraka nih. Ya. Padahal dia tertulis sebagai penghuni surga. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "La ta'jabu bi 'amali 'amil hatta tanzuru bima yuhtamu lah." Jangan, dan ini akidah Ahlussunnah. Jangan takjub dengan amalan seorang yang ahli amal, dengan ibadah seorang yang ahli ibadah, sampai engkau lihat bagaimana akhir hidupnya. Ini saya boleh cerita ya tentang wafatnya Syekh Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Ketika saya berjalan menemani Al-Ustaz, teman beliau Ustaz Abu Unaisah Abdul Hakim Abdad, saya berjalan berdua sampai ke kuburan. Beliau membisiki saya. Kata beliau, ini bukti dakwah yang hak. Kemudian saya bisiki juga, saya bilang, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, mau'iduna yaumul janaiz. Janji pertemuan kita kepada orang-orang yang menyimpang dari sunnah akan terlihat saat hari wafatnya seseorang. Perhatikan wafatnya seseorang. Jangan terkesan dengan ibadahnya seseorang yang masih hidup, karena kita tidak tahu seseorang tersebut diwafatkan di atas apa. Jadi itu yang selalu ada dalam benak kita, Pak. Itu yang selalu ada dalam benak kita. Mau'iduna yaumul janaiz. Tempat janji kita, appointment kita saat pada hari kematian. Karena manusia adalah syuhada'ullahi fil ardh. Manusia adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi tanpa dibayar. Mereka bersaksi kebaikan seseorang yang meninggal tanpa diskenario. Mereka bersaksi atas seseorang yang meninggal dengan kebaikan atau sebaliknya dengan keburukan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takjub dengan ibadahnya seseorang sampai kamu melihat bagaimana akhir hidupnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian inilah yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak doa, sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bih, fa hal takhafu alaina?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca banyak-banyak itu, Pak. Seperti banyaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam membacanya, sampai-sampai pembantunya khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyul jalil, sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepada engkau. Kenapa engkau terus membaca doa-doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik?" Maka beliau menjawab, "Apakah engkau takut kepada kami? Akan hati kami berubah?" Kata Rasulullah, "Na'am, iya. Innal quluba baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati akan
di dalam dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bolak-balik sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf mengatakan, Pak, qulubul abrar mu'allaqatun bil khawatim. Orang-orang yang baik hatinya selalu terpaut. Saya wafat di mana? Saya sedang wafat ngapain? Saya sedang beramal saleh atau tidak, itu yang terus ada dalam benak kita. Kegelisahan kita, keresahan kita, usaha terus seperti itu. Saya wafat di mana, ngapain, sedang apa, taatkah, maksiatkah? Itu. Dan ingat Pak, yang ngomong sekarang cuma bisa memprovokasi Bapak Ibu. Adapun tugas kita masing-masing nanti saat di rumah. Tugas kita masing-masing saat kita berpisah masing-masing. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu mu'tiqa'u. Setiap orang di setiap harinya, setiap paginya akan berjalan. Perjalanannya ke kanan menuju surga, ke kiri menuju neraka. Silahkan masing-masing pilih masing-masing. Yang sekarang berceramah di hadapan Bapak cuma bisa memberikan nasihat, nasib masing-masing, Pak. Jangan dikira yang ngasih nasihat sekarang istimewa, la abadan, sama sekali. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau mengatakan, "La tu'jab bi imanik." Hati-hati, mohon maaf yang sudah ngaji, yang sudah katanya hijrah, yang sudah istiqamah, yang kadang-kadang melihat orang yang masih belum hijrah, masih mungkin bermaksiat dalam pandangan sedikit memincing, sedikit terujub. Perhatikan baik-baik perkataan Imam Al-Qurtubi. La tu'jab bi iman. Jangan kamu takjub dengan imanmu, wa amalik dengan amalmu, wa salatik dengan salatmu, wa saumik dengan puasamu, wa jami'il qurabik dan dengan seluruh ibadah yang engkau dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika wa in kana min kasbik fa innahu min khalqi rabbik wa fadlahu 'alaik. Allahu akbar. Sesungguhnya meskipun itu kamu yang mengerjakannya, tapi yang menciptakan itu siapa? Gitu Pak, penghambaan mutlak kepada Allah. Yang pernah bangun masjid, yang pernah nyumbang di pesantren, yang pernah wakaf tanah, yang pernah, jangan pernah ujub dengan itu. Meskipun kamu yang menyumbangkannya, mewakafkannya, mensedekahkannya, tapi itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Famahma iftakharta bidzalik kunta kal muftakhir bima ta'idhim. Allahu akbar. Indahnya perkataan para ulama. Bagaimanapun engkau menyombongkan diri dengan amal-amal ibadahmu tersebut, seakan-akan engkau menyombongkan harta benda yang dimiliki oleh orang lain. Makanya para ulama sering mengatakan kalau seandainya sudah mengerjakan sesuatu, alhamdulillah awalan wa akhiran, bisa menghajikan orang lain, bisa mengumrohkan orang lain, maka dia cukup mengatakan alhamdulillah awal dan akhir, ini semuanya karena Allah, ini semuanya Allah yang nolong, saya nggak ada apa-apa, awal akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya dia ujub dengan amalnya, seakan-akan dia membanggakan harta benda yang dimiliki orang-orang lain. Coba bayangkan Pak, di mobil, di depan ada mobil-mobil bagus, kemudian coba lihat ini semua mobil-mobil bagus, tapi milik orang lain, kan nggak pas. Seperti ada orang selfie di hadapan Lamborghini, ya, yang milik Lamborghini langsung nyala Lamborghini-nya, langsung kabur yang selfie, kan nggak pas. Begitulah orang-orang yang bertakjub dengan
amal ibadah dia. Meskipun dia yang mengamalkan, tapi itu semua adalah ciptaan, takdir, ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua manusia mulia, Khalilullah, Rasul Allah, mengamalkan amalan mulia, membangun Ka'bah di tempat yang mulia, di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Masih sempat-sempatnya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima dari kami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim yaquluna bima yukhtamu lana. Hati orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, hatinya selalu terpaut dengan apa saya ditutup umurnya, di mana, ngapain, dengan siapa, dengan apa saya ditutup umurnya. Wa qulubul muqarrabin mu'allaqatun bis sawabiq yaquluna madza sabaqa lana. Adapun orang-orang yang lebih daripada itu, ini hati orang-orang yang abrar, yang baik. Ada lagi lebih, hati orang-orang yang sawabiq, yang lebih daripada abrar. Apa yang dia pikirkan? Kira-kira saya tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebagai apa ya? Matinya bagaimana ya? Yang selalu ada dalam benaknya itu, yang selalu membuat dia resah, gelisah akan hal itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang imamul muhadditsin, ketika beliau dalam keadaan sekarat, beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Allahu akbar. Saya takut tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebagai seorang yang sengsara. Kemudian beliau menangis lagi. Kemudian beliau mengatakan lagi, akhafu an uslabal iman 'indal maut. Saya takut untuk dicabut nyawaku saat kematian, dicabut imanku saat kematian. Saya punya pengalaman nih Pak, ada orang pernah datang kemudian ingin cerita saja, ibu-ibu. Nah, silahkan Bu, akan tetapi dengan suami. Kemudian beliau bercerita, mudah-mudahan cerita ini kalaupun beliau yang mendengar, mudah-mudahan jadi amal saleh. Saya Ustaz dulu artis advertising, itu di billboard itu saya Ustaz. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk bertaubat. Kemudian saya tutup semua tubuh saya sampai bercadar. Teman-teman dekat saya, teman kelabing malam, teman main laki-laki, teman-teman artisah. Kalau laki-laki kan artis, perempuan artisah. Ya, mengatakan kamu ekstrim, teroris, kena ajaran apa, kamu sesat. Akhirnya mereka mundur satu-satu teratur. Saya akhirnya tidak punya teman Ustaz. Bingung, saya nggak punya teman. Akhirnya lambat laun saya kembali lagi ke teman-teman saya, kembali lagi kelabing malam, kembali lagi. Suatu saat saya kelabing malam, kemudian bersama teman-teman perempuan saya, teman dekat saya mati di pangkuan saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Ustaz tahu nggak apa sebabnya saya nangis? Saya tidak menangisi setan satu ini, Ustaz. Dia nyebut temannya setan. Saya nggak nangis. Saya nangis kenapa? Saya kok kembali kepada kesesatan setelah dapat petunjuk. Coba seandainya malaikat maut mencabut nyawa saya, alangkah sengsaranya saat itu saya. Akhirnya datanglah petunjuk yang kedua. Maka jangan sia-siakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dari cerita ini, jangan main-main dengan petunjuk Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan main-main dengan petunjuk dari Allah. Nih, para laki-laki
yang keseringan mungkin main media sosial, nyari mantan lagi ngapain nih? Sudah hijrah, sudah ngaji, nyari sekali, nyari dua kali, dapat kontak, dapat. Jangan main-main dengan petunjuk. Petunjuk Allah mahal, hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Apalagi kalau kita ini lihat Pak, coba bayangkan di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam ingin agar anaknya dapat petunjuk, tidak dikasih oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin agar bapaknya dapat petunjuk, tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin agar pamannya dapat petunjuk, tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat petunjuk tanpa bayar. Bagaimana indahnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, kakek, nenek, muslim, muslimah, keluar kita muslim, sampai kita tidak mengenal agama kecuali Islam sampai detik ini. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam la ilaha illallah. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu. Ada Salman Al-Farisi setelah bersafar sedemikian rupa baru masuk Islam. Ada seorang profesor setelah penelitian begitu dalam tentang masa iddah baru masuk Islam. Luar biasa. Kita tidak bayar sama sekali, nggak pernah mesan Pak, masuk Islam. Maka jaga baik-baik. Sering-sering seperti Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, akhafu an uslab al-iman 'inda al-maut. Saya sangat takut untuk dicabut nyawa dan hilang keimanan saat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pernah berdoa, Malik ibn Dinar rahimahullah pernah berdoa, ini seorang ulama salaf. Ya Rabb, wahai Rabb, qad alimta sakinal jannah min sakinin nar. Engkau sudah menentukan ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Fa fi ayyi ad-darain manziluka malak? Fa fi ayyi ad-darain manzilu Malik? Kira-kira Malik ini di mana tempatnya ya Allah? Selalu seperti itu Pak. Selalu seperti berpikir bagaimana saya bisa selamat setelah kematian. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Tanda-tanda su'ul khatimah sebelum meninggal. Kita lanjut ya. Belum kan? Udah capek belum? Belum, nonton doang saya yang udah cerita. Baik, tanda-tanda su'ul khatimah saat sebelum meninggal. Yang pertama yaitu tidak terima dan tidak sabar atas sulitnya rasa sakit yang dia derita. Akhirnya mulutnya berkeluh kesah, mulutnya ngomel, hatinya menggerutu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berpengaruh kepada lisannya. Diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam dari Abdul Aziz bin Abi Rawwad, beliau berkata, "Hadartu rajulan indal maut yulaqqanu syahadata la ilaha illallah." Aku pernah menghadiri, kata Abdul Aziz, aku pernah menghadiri seseorang saat sakaratul maut. Dan jangan takut Pak. Dan kita dianjurkan untuk mengingat kematian. Kalau ada yang sakit, kunjungi. Apalagi sampai sekarat, kunjungi. Aku pernah menghadiri orang saat ditalkinkan syahadat la ilaha illallah sebelum meninggal. Faqala fi akhir ma qala,